Halo, selamat malam semuanya. Kalau ini beneran malam. Welcome to my YouTube channel Ruduk Mada. Di acara Ruduk Mada Talk kali ini saya bersama guest star. Saya bilang guest star. Saya nemu di LinkedIn gitu, langsung tak ajakin collab gitu. Kali ini saya ditemani sama Mas Onal. Silakan perkenalkan diri, Hai, Mas Mas. Nal Onal. Ya, jadi saya Nal Onal. Biasa dipanggilnya Onal sih, Mas. Cuma biar keren di Nal Onalin. Oh, Saya siap. sebagai security engineer di suatu instansi di Indonesia. Siap. Selain itu saya juga programmer amatir sih, Mas. Masih banyak Cakep. belajar. Cakep. Terus kesehariannya ngapain sih, Mas? Ya, saya kalau security engineer kan berhubungan dengan blue team ya, Mas. Jadi saya mencoba untuk sebisa mungkin menghindari adanya serangan dari luar sih, Mas. Nulis rules sih, Mas, lebih ke update rules dan lain-lain. Ya, deteksi dan lain sebagainya, Mas ya. Betul, Mas. Nah, siap. Wah, ini nih menarik nih. Masih muda, udah mainan rules. Wah, buat deteksi sebuah ancaman. Ini apa namanya, salah satu saya bisa saya bilang apa ya, ya kaget aja. Ya jelas lah lebih tuaan saya daripada sampean, tapi sampean semangatnya cukup tinggi. Kemarin saya lihat sampean sempat ngepost ya di LinkedIn gitu ya, ada sebuah tools gitu. Tools ini sangat menarik. Kenapa kok saya langsung bilang ayo collab Mas gitu, Mas Onal ayo collab gitu. Ternyata beliau juga ketika saya tantangi Estetik, dia, Mas. Senang banget. oh malah excited gitu kan ya. Nah itu Iya. ya langsung aja lah, nggak usah pakai lama gitu. Ini Mas Onal kemarin sempat nulis ya, writingnya pakai Python, Mas Onal ya. Iya, benar, Mas. Itu untuk early warning system based on GHDP. Mas Onal ngambil dari ExploitDB gitu. Nah, sebelum ke skripnya atau bagaimana toolsnya itu bekerja, coba kita breakdown. Wah, kita breakdown gitu. Sebenarnya ini ngomongin ini itu termasuk sensitif ya gitu. Mungkin kita disclaimer dulu, kita ngobrolin ini, kita ngomongin ini, kita ngangkat ini hanya untuk security awareness, dan sebenarnya GHDP itu bisa dimanfaatkan untuk salah satunya di reconnaissance juga gitu. Dan harap dicermati gitu. Di sini bukan untuk kita nggak membahas bagaimana untuk cara ofensifnya, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu untuk bertahannya atau bagaimana untuk defense-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, disclaimer-nya seperti itu ya. Jadi ingat, ini nggak ngajarin untuk melakukan sebuah kegiatan yang ilegal, tapi ini hanya sekedar untuk security awareness dan ya sharing knowledge dan study gitu aja. GHDP itu sebenarnya apa sih, Mas Onal? Kalau menurut Mas Onal, bahasa kasarnya aja lah gitu. Jadi kayaknya tuh GHDB itu ini, perlu diperbaiki juga, Mas. Takut salah. Oh, siap. Jadi GHDB itu sebenarnya kita memanfaatkan suatu query tertentu di pencarian di Google untuk menemukan suatu apa ya, kayak konten yang cukup sensitif di dalamnya. Bisa berisi password atau sensitive directory, password blow up, dengan memanfaatkan pencarian Google. Jadi ini memanfaatkan indexing dari pencarian Google. GHDB ini biasa dimanfaatkan oleh hacker-hacker, ya mulai dari amatiran sampai profesional juga biasanya. Ini bagian tahap awal sih, Mas. Mungkin itu. Ya, kalau untuk singkatannya sendiri, GHDB itu Google Hacking Database ya, Mas Onal ya. Iya, benar. Dan itu dulu dimulai sama
Johnny Luz gitu. Itu pertama yang mempopulerkan gitu pengenalan dari GHDP. Dan itu sampai sekarang pun masih bertambah gitu ya. Dan enggak hanya sekedar query-nya enggak hanya sekedar itu aja, tapi sembari ada teknologi baru, ada sistem baru yang dipublish di internet dan bisa di-crawl sama Google ke indeks, ya sudah, itu bisa dilakukan pencarian yang sensitif dan kita mau nyari apa gitu sebenarnya. Kurang lebih seperti itu untuk Google Hacking Database. Nah, di sini yang menggunakan kata Kompas untuk title websitenya, dia akan ditampilkan kurang lebih seperti itu. Iya, walaupun ini ada site-site yang lain, kita nanti bisa tahu gitu. Sebenarnya ada tulisan, ada title itu dan lain sebagainya. Ini beberapa Google Hacking-nya bisa cari aja di Wikipedia, dan ini lengkap banget sih di sini untuk GHDP-nya. Cuma ya seperti itu, harus secara wise dan bertanggung jawab gitu. Nah, ini untuk Google Hacking Database-nya, ada kategori-kategori dan lain sebagainya. Monggo lanjut Mas Onal, kita geser ke gimana sih sampai memanfaatkan ini itu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk defensif gitu, atau early warning system gitu. Kita kayaknya buka lewat GitHub ya Mas ya, biar enak. Silakan. Jadi beberapa momen yang lalu saya sempat diajarkan sama Mas Digit. Mungkin sering muncul di channel Mas ya. Iya dong. Di mentoring saya. Siap. Diajarin nih teknik, ada GHDB. Terus diajarkan lah, kebanyakan hacker pakai alat tools ini. Terus saya lihat, ini kayaknya punya potensi bagus kalau kita manfaatin ya. Tapi dari segi ofensif, dari segi defense ya, dari segi blueprint. Jadi selain karena kita punya sensor, kita juga bisa mendeteksi serangan dini ya, dari ini updatean terbaru GHDB. Biar kita tahu kalau ada hacker misalnya yang ingin memanfaatkan query Google Dorking ini, kita bisa tahu duluan dengan deteksi itu. Jadi bisa langsung diperbaiki lah sebelum di-exploit sama orang. Ya, jadi ketika ke indeks Google berarti ya website-nya kurang lebih kayak gitu ya? Iya, benar Mas. Kayak gitu. Jadi mending kita tahu duluan lah daripada hackernya. Siap. Oke, jadi gimana sih cara kerjanya ini Mas Onal? Nih Mas, kelihatan ya dari share screen-nya ya? Iya, boleh. Ya, jadi metode yang saya gunakan di GitHub saya, GHDB, pertama saya meng-crawling dulu data-data di exploit.db yang tadi Mas tunjukin. Di website itu saya crawling. Bisa crawling, saya simpanlah di suatu file. Ini bisa di ini ya Mas? Kelihatan nggak sih Mas ininya? Nah, mantap. Nah, jadi hasil crawlingan tadi saya simpan dalam bentuk TXT gini Mas. Siap. Hasil crawlingan dari GHDB, website GHDB saya simpan ke sini. Nantinya file ini akan kita kombinasikan dengan keyword dari website kita. Dalam hal ini website kita ya, karena kita ingin melindungi aset kita ya. Terus kita lihatlah, ada nggak sih potensi dari updatean terbaru Google Hacking Database atau GHDB ini terhadap website kita, kayak gitu Mas. Ini berarti sampean narik dulu semua gitu, habis itu akan di-match dengan hasil dari indeks Google di website kita, which is di mana itu adalah website yang online dan publik, namanya bisa diakses di publik gitu ya. Habis itu kita kan kombinasiin tadi Mas dengan keyword dari target domain. Maksudnya dalam hal ini kan tadi domain kita sendiri ya. Setelah itu saya melakukan pencarian kayak tadi manual, kita pakai Google dan kita dorking pakai Google. Tapi karena ini based on automation system yang otomatis saya meng-crawling Google menggunakan Barbarossa. Nah, Barbarossa ini tools yang saya kembangkan ya. Terinspirasi juga sama ada seorang GitHubber yang ngebuat tools ModDev, ya saya coba tiru ya, tapi ada sedikit modifikasinya. Nah, intinya adalah kan tadi kita udah mulai crawling, tapi kan
bukan jeleknya, apa ya, kekurangannya crawling menggunakan Google itu, kita bakalan kedetek seperti robot. Oke, Mas, sorry Mas. Oke. Terus Nah, intinya tadi kan ya, saya nge-crawling itu menggunakan Google. Nah, terus lihat potensinya, filenya di-save. Setelah itu biarkan magicnya Elasticsearch dan Kibana yang bekerja. Siap. Sampean kan yang lebih paham ya. Loh, kok gitu? Kalau udah ada data mah itu bebas ya. Oke, null ghadb.git di-clone, kemudian di-install requirement-nya, kemudian di-forward ke Elastic ya, Elasticstack ya. Iya, secara umum jalan prosesnya seperti itu, Mas. Siap. Nah, sekarang gimana skripmu ini bekerja, Mas? Bisa demoin nggak? Dikit gitu. Boleh. Hati-hati. Aku males nyensor loh. Oke, kita clone dulu, Mas. Siap. Oke. Terus kita masuk. Terus setelah itu ya kita bisa ghadb. Itu Python versi 3.6 ke atas ya? Iya, benar, Mas. Karena kebetulan saya makanya itu. Udah malas mikir, Mas. Pokoknya di bawah itu nggak running gitu. Kalau ada running nggak usah bikin tiket GitHub gitu. File manager for cookie gitu, not exist. Oke, please create and paste the cookie. Yes. Nah, tahap ini kita nge-generate cookie dulu. Siap. Untuk dilakukan crawling tadi ya, Mas. Saya masukin cookie-nya dulu, Mas. Boleh. Udah di sini aja nggak apa. Ini saya mau contohin tapi wah kayaknya jangan lewat dulu kayaknya. Udah paham lah harusnya ya teman-teman. Kalau ya, belum paham nanti bisa chatting lah gitu atau komen gitu. Ini ngomong masih kelihatan ya share screen yang CLS ya? Command line. Ya, command line. Oke. Nah, setelah kita masukin cookie tadi, si toolsnya ini akan meminta ghadb database itu belum ada. Jadi kita akan ngupdate. Kemarin sih saya buka, dia sekitar sampai tahun 2004. Jadi bayangin ada sekitar 6.000 peluang hacker buat mencari celah di website kita. Gimana caranya biar kita tahu duluan sebelum hacker-hackernya itu yang tahu kan ya? Betul. Nah, ngomong-ngomong ini kan berarti sampean baru ngambil satu data source dari GHDP-nya ExploitDB ya. Benar. Nah, kalau misalkan ada data source lain, itu kan sebenarnya bisa dipakai juga gitu ya, Mas Onal ya? Betul. Selain GHDB, ada namanya SQLi Dork. Jadi kita menggunakan SQL injection dan mencari peluangnya pakai itu. Jadi nggak terbatas hanya itu. Tinggal nanti dilihat aja codingannya kalau mau ganti-ganti data source lah, itu bisa dimainkan gitu. Open kok maksudnya. Iya. Jadi proses ini download aja atau sudah masuk ke Elastic, Mas? Belum. Proses ini baru, kan saya asumsikan bahwa pengguna sistem ini belum menginstal Elastic ya. Jadi Elastic itu setelah optional proses lah. Oh, berarti ya untuk menampilkan secara visualisasi gitu ya, Mas ya. Betul, Mas. Ya. Tapi Elastic kan tahu lah. Oke, udah selesai, Mas. Iya. Saya bikin helpnya nih biar keren. Oh, siap. Oke. Jadi intinya kita bisa gunain alat ini. Nantinya si alat ini bakalan mencari, karena tadi hasil GHDB-nya itu 6.000, jadi dia bakalan nyari tuh satu-satu, Mas, sampai 6.000 keyword.
dan digabungkan dengan domain Blue Team ID nih, Mas. I see. Jadi itu secara tools variabel domain itu akan masuk ke dalam dikombinasikan ya. Oke. Wah, menarik ini, Mas. Kalau untuk keseluruhan, karena ini proses inisialisasi ya, Mas. Maksudnya dia bakalan nyari sampai database GHDB 2004, makanya dia bakal lama. Tapi kan secara implementasi sebenarnya kan dia harusnya nyari hari ini keluar, dia bakalan nyari peluang, udah sampai situ aja, Mas. Ada keluar dorkingan baru, dia nyari ada atau enggak, ya kayak gitu. Jadi intinya yang lama-lama sudah ke dorking gitu ya. Terus nanti yang baru ketika ada dia akan nge-search lagi gitu ya. Betul, Mas. Karena kita tadi awalnya dorkingnya inisialisasi awal itu banyak ya, Mas, dan belum kesimpan datanya, jadi dia nyari sampai tahun 2004 2003, Mas. Siap. Iya. Nah, gitu. Ini kayaknya bisa di stop aja, Mas, ini. Siap, nggak apa-apa. Siap. Wah. Nah, sekarang coba share screen yang elastiknya seperti apa, Mas Onal? Ada hasil GHDB-nya, dia bakalan keluar seperti ini, Mas. Ngeluarin apa-apa aja hasil dorkingannya. Oke. Nah, nantinya saya ada skrip tambahan sih. Ini skripnya opsional sini, Mas. Jadi dia buat pindahin hasil TXT tadi ke Elastic. Ini dia mainnya ke Elastic. Langsung diindeks ya. Iya, kita indexing. Oke, kita ke Elastic ya, Mas. Biar terus. Ya, udah jadi. Kita mau buat dari awal. Siap. Wah. 2, 4 kalau bisa. Nggak bisa ya. Applause. Waduh, ini malu saya nih kalau nunjukin gini, masih baru belajar saya, Mas, Elastiknya. Nggak apa-apa. Langsung diliatin suhunya. Lanjut. Misalnya kita kan tadi pengen lihat periode waktunya tuh. Adanya dorking baru akan berpengaruh kepada berapa website. Oke, nih sudah kelihatan ya, Mas ya? Kelihatan. Oke, habis itu kita buat visualisasi. Oh, sudah ada. Ya, kira-kira gini kan, Mas ya. Kita buat visualisasi baru lagi. Misalnya kita pengen ngelihat, kan tadi Google Dorking itu, GHDB itu ngasih kategori itu, Mas. Kategori. Iya, kita lihat. Kasih 20, Mas, biar jos. Oke, siap, Mas. 20. Kayaknya dikit deh, Mas. Oh iya, ada ya. Keluar semua. Demo. Kategori. Siap. Wah, ini udah kelihatan tuh, Mas. Jos dan dos. Nah, ini kan berarti yang di Elastic ini kan adalah hasil dari dorkingan tadi kan ya, hasil ketika nemu. Iya, benar. Ya. Jadi satu lagi, Mas, kayaknya. Oke. Save. Demo keyword. Kira-kira segitu, Mas. Woi, cakep. Jadi itu bakalan ketahuan tuh, Mas. Kan tadi kita ngecoba, ini salah satu domain ya, tapi jangan kita jadi publis domain. Nanti saya sensornya tambah banyak, Mas, gitu. Nah, ada salah satu domain, bukan domain ya, keyword ya. Oke. Nah, kita lihat pengaruhnya nih. Oke, kita lihat ya pengaruhnya gimana? Oke, kita lihat last-nya ya, Mas ya. Nah, si GHDB ini ngeluarin dari tahun 2003. Iya. Tahun 2003, karena tadi kita dorking dan kita visualisasikan, jadinya dia nunjukin di tahun 2003 itu hasil dorkingan itu begini pengaruhnya dan sebagainya gitu, Mas. Sampai dorkingan terbaru
Oke. Kayak gitu. Iya. Dari sini Mas kayaknya biar enak. Oh, sebenarnya Untuk udah kayak ada URL-nya, ada top domain, ada domainnya juga ya. Jadi lengkap ya Mas ya. Iya, saya bagi-bagiin. Jos Biar gandos. kelihatan lah. Siap. Wow. Ini ofensif sekali sih, Pak. Kalau dipakai buat ngosin gitu, demikian. Kayak gitu sih Mas, secara umum penggunaan sistem GHDB ya. Balik lagi, ini kalau misalkan dari segi deteksi kan kita bisa gunakan ketika ada satu kedetek gitu, ada itu tuh match gitu, kita akan tahu dan ya segera ditutup kan gitu ya, entah domain apa aja gitu. Sebenarnya ini lebih ke ya tadi sampean cerita habis belajar CTIA, malah jadi iklan saya. Halo, nanti saya di endorse gitu. Oke. Jadi untuk threat intelligence ya ini cakep banget sih menurutku ya. Ini untuk masukan gitu. Misalkan aku punya website, punyamu ngelik nih, misalkan ada dokumen apa yang kira-kira nggak seharusnya di situ. Kurang lebih kayak gitu ya, Mas Onal ya? Iya, Mas. Saya nemu artikel bagus nih, Mas. Jadi tentang dorking gitu ya. Yes. Nah, jadi dia tuh bilang, how to protecting yourself. Nah, ini buat menghindari dorking ya. Pertama, make sure Google is blocked from all sensitive directory ya, Mas ya. Yes. Terus yang kedua, ini go dork yourself. Jadi ya terinspirasinya dari sini juga sih. Iya. Dorking lah sebelum di dorking. Ya pakai robot ya, robot.txt itu ya pastikan nggak boleh di ini. Tapi ya gimana Mas Onal ya, ini sebenarnya dua mata pisau ya. Kalau kita nggak bisa di search otomatis, kalau kita bicara produk atau ya otomatis nggak jalan kan. Baik, adanya website itu kan memang untuk mengetahui sebenarnya kita itu istilahnya kita punya layanan apa sih, kita jualan apa sih kan gitu kan intinya. Iya, betul. Wah, thank you banget ini loh Mas Onal. Wah, ini senang banget Mas ini diajakin. Waduh, saya yang terima kasih dapat ilmu baru ini, knowledge baru ini. Wah. Dan jangan kapok kalau tak ajakin lagi nih Mas Onal. Oh, siap. Siap. Ya, mungkin bagi teman-teman di luar sana kalau misalkan pengen tahu atau seperti apa ya, komen gitu di bawah, nanti Mas Onal bakal tak colek juga kalau ada pertanyaan atau seperti apa. Dan memang kali ini enggak live karena ya begitulah, seperti kita tahu bahwa zona banyak yang sensitif gitu, makanya jadi cenderung ke recording aja. Dan Mas Onal, kalau saya sendiri ini sangat komentar saya yaitu ini salah satu talent baru nih gitu, yang kayak gini harus bisa nambah lagi dan tentunya Indonesia bisa punya talent banyak dan bisa saling kerjasama untuk ya membangun sebuah istilahnya awareness yang bagus untuk information security kayak gitu. Dan kita bisa kontribusi apa ya, salah satunya ya seperti Mas Onal ini gitu, bisa kontribusi istilahnya nggak usah yang terlalu muluk-muluk tapi langsung coding gitu ya Mas Onal ya. Oke, ada ini enggak istilahnya, kan banyak nih kayaknya juga subscriber saya juga banyak yang baru memulai untuk berkarir atau belajar cyber security. Ada pesan enggak buat teman-teman di luar sana, Mas Onal? Oh, ini kali Mas ya. Mungkin kalau mendalami satu passion ya dalami. Saya dulu kan awalnya dari web developer nih. Kuliah saya belajarnya web developer. Baru belajar Python itu sekitar bulan 4 ya, 6 bulan yang lalu lah belajar Pythonnya. Jadi kalau kita udah punya passion kayaknya Mas ini ya yang lain-lain itu bakalan ngikut juga, kayak
kayak cyber security-nya bakalan masuk kayak gitu Mas. Jangan pindah-pindah kecepatan. Buat yang pemula ya, maksudnya kan ada itu yang suka pindah-pindah tuh, belum mahir satu, udah langsung ganti-ganti itu sih Mas. Siap, berarti lebih ke fokus juga ya kalau memang ke situ ya difokuskan ke situ. Maksudnya teknologi atau apa. Tapi kalau kita ngomong security sih sebenarnya ya kita belajar semua sih Mas. Ya. Ya, maksudnya fokus dalam hari ini mungkin dari segi step-step kalau kita ngomong cyber kill chain gitu ya. Itu step by step-nya itu tetap difokusin satu-satu gitu, nggak langsung jebret dari ujung ke ujung ya, berat kayak gitu kalau belajarnya langsung di maraton kayak gitu, walaupun ya istilahnya ya kita tahu bahwa memang belajar memang never ending, kita harus bisa tetap semangat. Nah yang kayak Mas Onal kayak gini bikin semangat saya buat bikin lagi nih apa nih. Banyak nih Mas, tools-tools yang belum di blow up nih. Waduh ya, satu-satu lah Mas Onal, nanti bisa di sharing-sharing lagi, dan nggak usah ini Mas Onal, sampean nggak usah nggak pede gitu, pede aja, orang saya nggak bisa bikin kayak gitu kok. Oke, kurang lebih kayak gitu Mas Onal. Terima kasih banget udah mau collab sama saya, dan saya makasih nih Mas, seneng banget ini. Tadi diajakin collab, langsung ya. Jangan lupa tetap like, share, komen, subscribe channel Ruduk Mada. Dan Mas Onal ada channel YouTube nggak? Waduh, belum Mas. Oh, belum. Ya nanti tak komporin lah Mas Onal. Siapa tahu dia mau jadi ini juga. See you in the next topic, and tetap bijaksana menggunakan internet. Oke, bye. Yes.